Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ciwidey ya. Daerah Bandung Selatan ya. Di rumahnya Kiai Imat ya. Tapi enggak Imat yang di YouTube itu ya, yang gundul ya bukan ya. Ini Kiai Imat, ini Kiai beneran yang ini ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah sholatmu, doamu, zikirmu, ibadahmu, ritualmu, semuanya sia-sia jika kau belum kenal Allah yang kau sembah. Perkara agama, saya ya, mungkin baru ya, saya yang terang-terang menyampaikan Islam telah rusak ya. Makanya sangat aneh ya kalau di tempat-tempat lain, di YouTube kan banyak orang ceramah tentang membangga-banggakan Islam. Padahal Islamnya telah rusak ya. Bukan Islamnya rusak, tapi praktek mengamalkannya yang telah rusak. Nah, di mana-mana orang cerita teori ya. Mulai zikir, ibadah, ritual, ya, doa dan sebagainya. Tapi kenapa nggak ada yang menerangkan cara untuk berhubungan dengan Allah? Berhubungan dengan Allah atau siapapun harus kenal dulu, betul ya? Kalau mau berhubungan dengan Putin, kira-kira bisa nggak kalau nggak kenal? Nah. Kalau berhubungan dengan Pak Jokowi, bisa nggak kalau nggak kenal? Nah. Nah, berarti ya, sebelum kau sholat, zikir, ibadah, doa, dan sebagainya, kau harus kenal terlebih dulu, baru bisa berhubungan. Betul bukan? Nah, saking bodohnya ya, banyak ulama yang ijazah amalan ini, amalan itu, gitu, sholat ini, sholat itu. Kok nggak pernah ada yang mengajarkan bahwasanya itu orang ya nggak bisa sembarangan sholat, zikir atau ibadah jika mereka belum kenal Allah yang disembah. Maka ya contohnya ya, ada amalan zikir ini, amalkan 15.000 kali, kau akan begini. Dipraktekkan beneran dapat begini ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu dari Allah? Wong kenal aja enggak, betul kan? Apakah itu dari Allah? Nyambung terhubung aja enggak? Ibarat mereka kirim surat ya, tapi kirim doa atau kirim ibadah, kalau nggak nyampe, kira-kira dibalas nggak sama yang ditujuan? Saya ulangi lagi ya, ibarat kau berkirim surat, tapi suratmu nggak sampai karena kau nggak kenal, maka kira-kira ya, surat itu kemudian ada balasan, kira-kira dari yang kau tuju atau enggak itu? Bukan. Nah, jika ada jawaban dari doamu, ibadahmu, atau zikir, amalan, dan ritualmu, ada balasan, itu Allah bukan? Bukan. Itulah ya, jika ada ulama yang mengajarkan ini ijazah ini supaya ini amalkan ini supaya itu, tapi tidak mengajarkan mengenal Allah terlebih dahulu, berarti itu menjelungupkan atau memperosokkan orang kepada praktek
sesat. Karena apa? Yang dianggapnya itu jawaban dari Allah, padahal bukan. Sampai aja enggak, kenal aja enggak, kok kemudian itu diyakini Allah. Maka itulah ya peluang iblis masuk di antara harap dan keinginan, ya. Maka yang menjawab doa, amalan, zikir dan sebagainya itu pasti bukan Allah. Jelas ya? Dan nggak cuma saya yang ngomong ya, Nabi pun sampaikan ya, tidak sah sholat seseorang jika dia belum kenal Allah yang disembah. Termasuk juga doa, termasuk juga zikir dan sebagainya. Berarti harusnya duluan mana? Ulama ngajari sholat, zikir, puasa dan sebagainya, atau ulama belajar ngajari untuk kenal Allah? Kenal Allah terlebih dahulu. Dan bukankah itu proses yang dialami, yang dilewati oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya? Jelas ya? Nah, pelajaran untuk mengenal Allah bukan dengan cerita ya. Karena mengenal Allah harus dengan ruh. Berarti nggak sembarangan orang bisa kenal Allah, ya betul ya? Betul. Karena apa? Harus memakai dimensi ilmu roh, baru ada hubungan ya. Tapi melewati rukun syarat, jalan dan caranya. Maka nggak mungkin ya orang kemudian bisa sholat ya, kemudian zikir atau doa atau ibadah jika dia tidak kenal Allah. Berarti harusnya ajakan untuk sholat, zikir ataupun doa ataupun ibadah gak berlaku bagi semua orang, betul gak? Betul. Dan lagi-lagi bukan cuman saya saja yang ngomong, tapi di dalam Quran ya ataupun dalil ya, perintah ibadah adalah bagi orang-orang beriman. Nah, orang beriman itu siapa? Orang yang mendapatkan nur atau orang yang sudah bai'at. Jika ada kemudian ulama si X ya, atau ustadz atau buya atau apa, dia mengijazahkan amal ini itu ijazah ya, ritual ini untuk begini untuk begitu ya. Saya tanya ya, jika enggak orang beriman bisa enggak berhubungan dengan Allah? Enggak bisa. Jika itu disampaikan di publik terbuka, berarti peluang mensesatkan banyak orang, betul enggak? Karena apa? Yang bisa berhubungan dengan Allah hanya orang-orang yang telah beriman. Maka jika ada misalkan misalnya Buya Ardi misalkan ya, ngasih amalan kepada di publik, amalkan ini ya, baca Al-Fatihah 157 kali setiap hari bla 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 bla, kau akan begini, berarti itu dusta dan menyesatkan. Karena apa? Itu nanti yang nyasar kepada semua orang atau hanya orang beriman? Semua orang. Padahal syaratnya hanya bagi yang beriman. Berarti apa? Buya Ardi tadi tidak tahu syarat rukun bisa berhubungan wasilah dengan Allah, betul ya? Dan juga orang pun tidak tahu bahwasanya mereka jika tidak memenuhi rukun syarat gak mungkin ada hubungan dengan Allah. Jelas? Jelas. Nah, berarti ya yang berhubungan dengan Allah hanya orang-orang yang memenuhi rukun dan syarat, betul kan? Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ngeri nih ya. Yang begini-begini hanya ada di kampus Salim Ma'rifat ya, kita urai ya. Jika ada seorang ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib mengijazahkan di publik dengan cocotnya sendiri, amalkan ini itu, sementara orang-orang yang dikasih tahu itu tidak melewati rukun syarat orang beriman, kira-kira nyambung gak sama Allah? Ya. Jelas ya. Dan itu
surga telinga itu banyak kita lihat di YouTube, Facebook, karena mereka pintar nyocot. Sekali lagi saya tanya ya, selain orang bukan orang beriman, bisa nggak berhubungan dengan Allah? Tidak. Nggak mungkin. Selain orang-orang yang tidak ketemu wasilah, bisa nggak berhubungan dengan Allah? Tidak. Nggak mungkin. Selain orang-orang yang dipertemukan dengan guru wali yang mursyid yang asli, bisa nggak berhubungan dengan Allah? Tidak. Nggak mungkin. Maka jika ada ulama, Gus, Ustadz, Buya atau Habib yang mengajarkan seolah-olah segampang itu bisa berhubungan dengan Allah, adalah ulama yang sesat lagi menyesatkan. Karena mereka pun sebetulnya belum kenal Allah yang disembah. Makanya hanya berdasarkan apa? Keyakinan, sugesti. Padahal untuk berhubungan dengan Allah wajib lewat rukun dan syarat. Makanya Islam ada rukun syarat Islam, betul ya? Iman pun ada rukun syarat iman, disebut rukun Islam dan rukun iman. Jika tidak lewati rukun syaratnya tadi, Islam gak sah atau tidak diakui, tidak on garantie. Demikian juga imanmu tidak diakui Allah. Ya, gak cuman saya ya, Nabi pun sampaikan ya, tidak sah sholatmu jika kau belum kenal Allah yang kau sembah, betul ya? Dan juga berlakunya perintah ibadah adalah bagi yang beriman, bukan ya ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang beriman? Ternyata orang yang dibaiat mendapatkan nur kitab dan nur iman. Nah, setelah dapatkan nurnya dan ketemu channel nurnya, yang nur itu adalah jembatan hubunganmu dengan Allah lewat wasilah nur tadi, maka ada peluang nggak hubungan dengan Allah? Ada. Jelas ya? Jelas. Bagaimana ya kira-kira? Kau mau bertelepon mendoa ya, Tuhanmu ada di Jakarta saja lah. Kau di Bandung, kan mendoa, ya Allah ampunilah dosa kami, tapi nggak ada sinyal. Kira-kira nyambung nggak sama Allah? Tidak. Jelas ya? Jelas. Mendoa, saya amalkan ya, membaca Al-Fatihah setiap hari 157 kali. Kemudian kira-kiranya dapat rezeki. Padahal gak ada sinyal. Kira-kira yang menjawab itu siapa? Pasti setan yang di sekitar, betul nggak? Jelas? Jelas. Ya, itulah ya. Karena Allah tidak di dunia ini ya, Allah di Malik Yaumiddin. Beda dimensi, beda frekuensi dengan dirimu. Kau di dunia dan Allah di Malik Yaumiddin, ujung akhir tertinggi. Kau di alam akal, Tuhanmu di roh tertinggi atau akhirat tertinggi. Saya tanya, akhirat dan dunia ketemu nggak? Tidak. Sama seperti kau cari Prambors FM, kau cari di AM, ketemu nggak? Sampai dunia tenggelam pun nggak pernah ketemu. Karena apa? Beda frekuensi. Jelas? Kau cari Allah yang di ujungnya akhirat ya, tapi kau cari di dunia dengan akalmu, ketemu nggak? Biar jungkir balik sekalipun kau gak akan nyambung. Dan itulah ajaran sesat lagi menyesatkan. Kenapa sesat? Karena dia gak tahu. Yang ngasih ijazah aman gak tahu. Dan menyesatkan kenapa? Kau pasti akan disesatkan iblis yang menjawab doamu, sholatmu, zikirmu, ibadahmu, dan ritualmu. Sia-sia semuanya. Maka Nabi prosesnya berawal dari belajar kenal Allah dulu, baru beribadah menyembah, betul ya? Jadi belajar mengenal Allah adalah dengan carilah ya saluran gelombang wasilah yang dibawa oleh Rasul di zamanmu masing-masing. Nah, kemudian kau akan dijazai ya, ditanamkan nur iman dan nur kitab, ditanamkan nur Allah. Kemudian kau diajari zikir yang membersihkan. Kemudian suluk dan berbakti akan visi misi ketuhanan. Kerjakan itu. Itulah sistem. Itulah ya. Jika kau ya dibersihkan, kotoranmu dihilangkan,
Maka ibarat ya, dulu kau terlahir di dunia ya, waktu lahir akalmu 0, qalbumu full, betul gak? Makanya kata Nabi, jika kau mau lihat ahli surga di dunia, tengoklah anak kecil yang baru lahir. Dia masih berhampir akan Allah ya, qalbunya full, akalnya 0. Tapi kalau ketika menginjak waktu, bertambah umur dan dewasa, maka akalmu terisi pengetahuan, qalbumu tertutup hijab. Maka menuju kenal Allah, kau harus dibersihkan terlebih dahulu. Tazkiyatun nafs, atau yang kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih qalbumu adalah zikrullah. Jadi walaupun kau baiat, kau belum kenal ya, walaupun kau sudah mendapatkan ijazah zikir ya, kau belum kenal. Kenalnya masih sebatas Tuhan atau wakil Tuhan yang di dunia. Nah, kenalnya itu adalah saat kau kembali seperti anak kecil, yaitu apa? Kotoran dalam kalbumu dibersihkan, disucikan. Barulah kau kenal dengan bermula la ilaha illallah. Ketika kau telah dihilangkan seluruh apa yang kau cintai, apa yang kau pertuhankan, yang kau sembah, yang kau takutkan, yang kau tuju, tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali hanya Allah lillahi ta'ala. Itu dia ya. Baru kau mengenal Allah yang kau sembah. Selanjutnya, kau tahu teknik menyembah. Karena apa? Jika kau tidak berserta Allah, pasti berserta setan. Kalau kau sholat tidak berserta Allah, pasti berserta setan. Nah, syarat berserta Allah pasti kau harus 0 dulu dan disalar gelombang putra, betul nggak? Seumpama kalian nggak tahu cara dan tekniknya dan tidak lewat rukun syaratnya, maka kau pasti sholat tapi nggak tahu cara berserta Allah, maka kalian pasti berserta setan. Nah, kira-kira kalau satu berserta setan, disesatkan nggak dari Allah? Pasti sesat ya. Itulah kenapa kau beribadah, doa dan sebagainya harus kenal Allah terlebih dahulu. Kau harus baiat ya. Kau harus lewati metodologi zikir dan sebagainya. Kau harus bersih 0, baru hadir illallah. Setelah lewati la ilaha, baru illallah. Nah, setelah begitu berarti kau telah tahu teknik cara untuk bisa beserta Allah. Maka sholatmu kalau beserta Allah, sampai kan kepada Allah? Sampai. Ya, sampai dong. Doamu kalau beserta Allah, ya sampai dong. Itu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Jangan tertipu cocotnya ulama-ulama yang manis-manis ya. Jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kau kenal dengan Allah? Yang nggak kenal Allah nggak mungkin bisa beserta Allah ya. Dan nggak mungkin kau ngaku kenal jika belum pernah ketemu dengan Allah. Siapa yang ketemu Allah di dunia? Dia adalah wakil utusannya. Mana mungkin ya ulama-ulama itu paham makrifat atau paham wasilah jika mereka mengingkari Rasul di zamannya masing-masing. Betul? Nggak mungkin ya. Paham mereka adalah Rasul itu terakhir adalah Nabi Muhammad, ya bukan? Nah, inilah ya. Jadi seluruh yang disampaikan oleh buya, kiai, ulama, gus, habib atau mursyid, KW palsu-palsu adalah dusta semata. Karena nggak mungkin kau kenal Allah di ars sebelum kau kenali dulu Allah yang di dunia. Dan itu nggak cuma ucapan dari Mr. TM tok, tapi Nabi pun sampaikan demikian. Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan yang di dunia. Kapan kau temukan Tuhan di dunia sementara kau nggak pernah bersaksi dalam syahadatmu? Makanya ada rukun Islam atau rukun syarat Islam, rukun iman atau rukun syarat iman. Jika kau tidak sah lewati itu, iman dan Islammu batal. Maka kau dalam kesesatan yang nyata, tertipu daya oleh dakwah ceramah cocotnya ulama-ulama dunia yang sesat lagi menyesatkan. Bukannya itu yang dikhawatirkan Nabi akan umat di akhir zaman, itu kan? Nah,
kalian jangan percaya omongannya Mr. Tem ya, karena saya pun nggak butuh Anda ya. Ya, saya asik dengan dunia saya sendiri ya. Saya dakwah kepada jamaah Ta'lim Ma'rifat. Kalau kau belum beriman, kalau kau belum bayar, kau nggak bakal paham tentang hal ini, itu ya. Kau cuma pendengar saja, ibarat onta mendengarkan kajian saya, itu kan? Kau nggak bakal paham, apalagi praktek, itu kan? Ini hanya internal kita saja, betul ya? Karena kalau orang belum beriman, belum mendapatkan nur kitab dan nur iman, mustahil kau bisa berhubungan dengan Allah. Wabtagu ilahil wasilah wajahidu fisabilillah dalam turun. Berhubungan dengan Allah munajat wajib lewat jalan wasilah, dan itu harus kau cari. Dan kau gak akan temukan wasilah sebelum kau temukan dulu orang atau utusan atau wakil Tuhan yang membawa channel wasilah yang di dunia, yang di zamanmu sendiri. Dia adalah Rasulun min anfusikum. Dia adalah Rasul di zamanmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Dia adalah gurunya Mr. TM. Just the only one in the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.